Pada penelitian ini akan dijelaskan sistem sosial e-learning untuk mendukung program Bandung Smart People. Berikut ini merupakan bagian yang akan dijelaskan pada presentasi ini. Pada bagian pertama akan dijelaskan latar belakang dari penelitian yang dilakukan. Bagian kedua akan menjelaskan tujuan dari penelitian. Bagian ketiga akan menjelaskan metodologi pengembangan aplikasi. Kebagian keempat akan menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu aplikasi sosial e-learning. Bagian kelima akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Bagian pertama, latar belakang dari penelitian. Bandung Smart City merupakan salah satu program kerja Bandung Juara yang menginginkan kota Bandung menjadi kota yang cerdas dengan memanfaatkan teknologi informasi. Smart City sendiri dapat diidentifikasikan dalam beberapa dimensi, yaitu smart economy, smart mobility, smart environment, smart people, smart living, dan smart governance. Berikut ini merupakan data pengguna internet Kota Bandung dan karakteristiknya. Dari hasil survei yang dilakukan oleh Mark Plus Insight, didapatkan hasil bahwa Kota Bandung menjadi kota keempat dengan persentase pengguna internet terbesar di Indonesia. Nah, dari hasil survei Semiocast didapatkan hasil bahwa Kota Bandung menempati peringkat ke-6 kota yang menyumbangkan tweet terbanyak di dunia. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Kota Bandung memiliki jumlah pengguna internet yang cukup tinggi dan memiliki karakteristik pengguna yang sering mengakses media sosial. Oleh karena itu, timbullah ide untuk membuat sebuah aplikasi e-learning 2.0 yang dapat mewujudkan adanya smart people yang dapat mewujudkan smart city. E-learning 2.0 atau yang sering disebut social e-learning merupakan model e-learning yang memiliki fitur-fitur media sosial. Berikut ini merupakan ekosistem e-learning 2.0 yang pernah dijelaskan oleh Profesor Steve Ewen, seorang profesor yang berasal dari Universitas Mississippi. Beliau menjelaskan bahwa ekosistem e-learning 2.0 terdiri dari 3 bagian utama, yaitu learning space, knowledge management, dan collective intelligence. Dalam bagian learning space terdiri dari 5 modul utama, yaitu modul personal space, collaboration and communication space, media library, search engine, dan analyzing space. Pada penelitian ini akan mengambil 2 modul utama atau 2 modul besar, yaitu personal space dan collaboration and communication space. Berikut ini merupakan tujuan dari penelitian ini. Tujuan utama adalah menyediakan media bagi warga Kota Bandung untuk saling bertukar pengetahuan ataupun pengalaman. Tujuan kedua adalah menyediakan media untuk saling berkolaborasi dan berkomunikasi antar warga Kota Bandung. Tujuan yang ketiga adalah menyediakan media untuk menyimpan semua konten pembelajaran yang nantinya akan menjadi hak milik pemerintah Kota Bandung. Konten pembelajaran ini dapat dimanfaatkan untuk penelitian selanjutnya seperti knowledge management ataupun collective intelligence yang telah dijelaskan pada e-learning ecosystem 2.0 tadi. Berikut ini merupakan metode yang digunakan dalam penelitian kali ini. Metode yang digunakan adalah Rational Unified Process atau RUP. Metode ini merupakan metode yang berbasis pada iteratif incremental. Dalam metode ini terdapat 4 fase, yaitu fase inception, fase elaboration, construction,
dan fase transition. Pada fase inception akan dilakukan tahap perancangan atau perencanaan yang dilakukan dengan menganalisis peluang bisnis ataupun identifikasi variabel sistem. Pada penelitian ini, pada fase ini akan dilakukan perumusan masalah, penentuan tujuan masalah, penentuan manfaat, dan penentuan batasan dari masalah. Setelah itu, pada fase elaboration, fase ini merupakan tahap dilakukan analisis dan desain, analisis kebutuhan awal sistem, merancang arsitektur sistem, dan juga melakukan analisis ruang lingkup dari sistem. Selanjutnya, pada fase construction akan dilakukan pembangunan sistem. Pembangunan sistem di sini akan dilakukan secara berulang dan bertahap. Pada fase ini akan dilakukan analisis kebutuhan yang lebih spesifik atau analisis kebutuhan tiap fiturnya, kemudian melakukan coding dari hasil desain, dan selanjutnya akan dilakukan pengujian setiap fiturnya. Setelah semua fitur terbentuk, maka aplikasi dapat dipasang pada arsitektur yang telah dirancang pada tahap elaboration. Pemasangan aplikasi ini dilakukan pada fase transition, dan setelah aplikasi dipasang, maka akan dilakukan pengujian tahap akhir. Aplikasi social learning sendiri terbagi menjadi dua modul utama, yaitu modul Collaboration and Communication Space dan modul Personal Space. Pada modul Collaboration and Communication Space lebih berfokus pada pengembangan pengetahuan atau pengembangan ilmu dalam suatu komunitas, sehingga semua warga yang tergabung dalam komunitas tersebut dapat saling berkolaborasi dalam membuat sebuah konten pembelajaran. Pada modul selanjutnya atau modul Personal Space lebih berfokus pada pengembangan pengetahuan untuk setiap warga Kota Bandung di dalam ruang lingkup yang lebih personal atau setiap individu. Berikut ini merupakan fitur dari modul Collaboration dan Communication Space. Terdapat 6 modul atau 6 fitur. Fitur pertama merupakan grup manajemen. Fitur ini digunakan untuk pengelolaan grup seperti penambahan user, pengapproval atau penerimaan request anggota, menjadikan anggota menjadi admin, dan lain-lain. Untuk fitur task management lebih ke fitur yang digunakan untuk setiap anggota membuat tugas ataupun kuis yang dapat dikerjakan oleh anggota lain. Untuk fitur content management merupakan fitur untuk berbagi konten pembelajaran dalam bentuk dokumen ataupun slide presentasi, video, dan konten animasi. Untuk event management merupakan fitur yang dapat digunakan anggota suatu komunitas untuk membentuk suatu acara seperti rapat ataupun catering dan lain-lain. Setelah itu ada user management. Fitur ini digunakan untuk mengkoneksikan semua warga seperti fitur pertemanan. Untuk course management, fitur ini digunakan setiap anggota dalam grup untuk berbagi konten pembelajaran dalam bentuk blog. Berikut ini merupakan fitur untuk modul personal space. Profil manajemen merupakan fitur yang dapat digunakan warga untuk memperlihatkan biodata dirinya, riwayat pendidikan, dan juga daftar kemampuan yang dimiliki. Setelah itu ada fitur personal blog. Fitur ini digunakan untuk pengembangan pengetahuan atau opini yang dimiliki oleh setiap warga yang dikembangkan dalam blog milik dirinya. Setelah itu ada fitur notification. Fitur ini digunakan untuk memberikan informasi atau aktivitas yang sedang terjadi di dalam suatu grup yang diikuti atau aktivitas yang dilakukan oleh temannya.
Setelah itu ada BG Management. Fitur ini memungkinkan setiap warga Kota Bandung untuk saling berkolaborasi untuk membuat sebuah konten pembelajaran yang kaya akan informasi. Untuk konten news management digunakan untuk pemerintah Kota Bandung untuk menyampaikan informasi ataupun berita kepada warganya yang tergabung dalam aplikasi ini. Untuk fitur messaging digunakan untuk setiap warganya dapat berkomunikasi satu sama lain dengan pesan teks. Berikut ini merupakan arsitektur dari aplikasi yang dibangun. Arsitektur yang dipakai adalah arsitektur multi-tier. Arsitektur ini memiliki 3 tier, yaitu client tier, web server tier, dan database tier. Kenapa menggunakan multi-tier? Karena dengan adanya multi-tier, maka setiap beban kerja dapat dibagikan berdasarkan fungsionalitasnya, sehingga aplikasi dapat menangani lebih banyak request. Berikut ini merupakan kelas diagram dari aplikasi social e-learning. Dalam aplikasi ini terdiri dari beberapa kelas seperti user, group, content, question, event, file, skill, message, dan lain-lain. Setelah aplikasi terpasang, maka akan dilakukan pengujian. Pengujian pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan kinerja aplikasi pada arsitektur yang berbeda. Kemudian, membandingkan kinerja aplikasi dengan membedakan kapasitas RAM yang dimiliki. Kemudian, pengujian user acceptance test. Dari hasil pengujian stress testing pada arsitektur yang berbeda, social e-learning dapat menghandle atau menangani 1.700 request dalam 1 detik tanpa error. Hal ini berlaku pada arsitektur two-tier ataupun three-tier. Dari persentase error yang dihasilkan pada saat request mencapai 1.800, error yang muncul pada arsitektur two-tier lebih besar dibandingkan three-tier. Selanjutnya adalah perbandingan respon time terhadap request. Respon time merupakan lama waktu yang dibutuhkan aplikasi dalam menangani request yang dikirimkan dari user dan mengirimkan kembali respon dari aplikasi. Dari sini didapatkan hasil bahwa aplikasi pada two-tier lebih cepat dalam menangani request. Hal ini dikarenakan pada aplikasi two-tier, web server dan database server terdapat dalam satu server yang sama, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk terkoneksi akan lebih cepat. Setelah itu, berikut ini merupakan perbandingan throughput dengan request. Throughput merupakan jumlah request yang dapat ditangani oleh aplikasi dalam setiap detiknya. Dari pengujian ini didapatkan bahwa aplikasi three-tier dapat menangani lebih banyak request dibandingkan aplikasi two-tier. Dari sini dapat disimpulkan bahwa aplikasi three-tier memiliki kinerja yang lebih baik daripada aplikasi two-tier. Nah, berikut ini merupakan stress testing yang digunakan untuk mengetahui perbandingan kinerja aplikasi pada RAM yang berbeda. Pada penelitian ini dilakukan pada aplikasi dengan RAM 2 GB dan 1 GB. Dari hasil ini didapatkan bahwa kapasitas RAM tidak mempengaruhi respon time pada aplikasi. Nah, berikut ini merupakan hasil dari user acceptance test. Dari sini didapatkan hasil bahwa 24 responden dari 32 responden menyatakan bahwa aplikasi social e-learning mudah digunakan. Yaitu 17 responden dari 32 responden menyatakan bahwa aplikasi memiliki tampilan yang menarik. 18 dari 32 responden menyatakan bahwa
Aplikasi social e-learning membantu dalam proses pembelajaran. Berikut ini merupakan kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama adalah, social e-learning merupakan aplikasi yang dapat membantu mewujudkan Bandung Smart City melalui dimensi smart people. Karena dengan adanya e-learning maka akan meningkatkan kecerdasan dari warga di Kota Bandung. Selain itu, social e-learning lebih baik dipasang pada arsitektur di layar karena arsitektur di layar memiliki kinerja yang lebih baik. Berikut ini merupakan saran untuk penelitian selanjutnya. Saran pertama adalah meningkatkan kapabilitas dari browser, karena aplikasi sosial e-learning yang telah dibangun hanya dapat berjalan 100% pada browser Chrome. Setelah itu, menambahkan fitur knowledge management dan collective intelligence seperti pada penelitian Stevie Wan. Yang terakhir, pengembangan aplikasi sosial e-learning ke versi mobile. Terima kasih telah menyimak presentasi kali ini.